Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Ihsan. Saya dari kelas 2E dengan NIM 1240903031050124. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan model OSI dalam komunikasi jaringan dan topologi jaringan komputer. Nah, maka simak dengan baik ya. Nah, di sini yang pertama yaitu apa itu model OSI? Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Model ini membantu menjelaskan bagaimana data dikirim melalui jaringan, mulai dari interaksi aplikasi tingkat tinggi hingga koneksi perangkat keras fisik. Setiap lapisan memiliki tanggung jawab khusus dan bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi antara sistem komputer. Lanjut, yaitu tujuan model OSI. Tujuannya yang pertama yaitu menciptakan standar komunikasi universal antar perangkat dari berbagai produsen. Lalu tujuan model OSI yang kedua yaitu membantu proses analisis, pengembangan, dan pemecahan masalah jaringan. Lalu tujuan model OSI yang terakhir yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang fungsi tiap bagian dalam sistem komunikasi data. Lalu yang selanjutnya itu adalah struktur lapisan OSI. Nah, di sini lapisan OSI itu memiliki 7 lapisan. Pada lapisan ketujuh yaitu ada application. Fungsi utamanya itu interaksi langsung dengan aplikasi pengguna. Lalu di layer ke-6 ada presentation. Fungsi utamanya yaitu format dan enkripsi data. Lalu di layer ke-5 ada session. Fungsi utamanya yaitu mengatur sesi koneksi antar perangkat. Lalu di layer ke-4 ada transport. Fungsi utamanya yaitu menjamin keutuhan dan urutan data. Lalu di layer ketiga ada network. Fungsi utamanya yaitu pengalamatan IP dan penentuan jalur. Lalu di layer kedua ada data link. Fungsi utamanya yaitu frame, data, dan alamat fisik atau MAC. Lalu yang terakhir ada di layer pertama yaitu physical. Fungsi utamanya itu transmisi bit lewat media fisik. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran diagram OSI. Mulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, inilah 7 lapisan OSI model. Selanjutnya yaitu penjelasan lapisan dari lapisan 7 hingga lapisan kelima. Di layer 7 application, penjelasannya itu menangani interaksi langsung dengan aplikasi seperti browser, email, dan chat. Di layer ke-6 presentation bertugas mengubah format data agar dapat dipahami oleh aplikasi termasuk enkripsi dan kompresi. Lalu di layer kelima yaitu session. Penjelasannya itu membuka dan mempertahankan koneksi antara dua perangkat selama komunikasi berlangsung. Lalu di selanjutnya yaitu penjelasan lapisan keempat hingga lapisan 1. Di layer keempat itu atau lapisan keempat ada transport, yaitu mengatur pemecahan data menjadi segmen serta menjamin data sampai dengan benar TCP atau TCP UDP. Selanjutnya yaitu di layer ketiga network, yaitu menentukan alamat logis atau IP dan memilih rute perjalanan data. Selanjutnya di layer kedua ada data link, yaitu membungkus data dalam frame dan menambahkan alamat MAC. Selanjutnya di layer pertama yaitu ada physical, yaitu mengubah data menjadi sinyal dan mengirimkannya melalui media seperti kabel atau udara. Selanjutnya ini adalah gambar proses pengiriman data atau alur OSI. Bisa dilihat sendiri prosesnya arah-arahnya kemana. Oke, next selanjutnya yaitu contoh nyata akses website. Nah, di layer ketujuh ini yaitu contohnya pengguna membuka situs melalui browser. Lalu di layer ke-6 data dienkripsi jika menggunakan HTTPS. Lalu di layer kelima koneksi ke server dibuka. Lalu layer keempat data dipecah jadi segmen.
Lalu di layer ketiga, IP server ditentukan. Lalu di layer kedua ditambahkan MAC address, dan yang terakhir di layer pertama itu dikirimkan melalui kabel atau WiFi. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan OSI vs TCP/IP. Di OSI model, perbandingannya itu dengan TCP/IP. Di OSI model itu dia memiliki 7 lapisan, lalu bersifat konseptual, dan yang terakhir yaitu lapisan presentasi dan sesi terpisah. Sedangkan di TCP/IP dia memiliki 4 lapisan dan digunakan dalam praktik. Lalu yang terakhir digabung di application layer. Nah, selanjutnya yaitu apa itu topologi jaringan. Nah, di sini topologi jaringan menggambarkan cara perangkat atau node saling terhubung secara fisik atau logis dalam suatu jaringan. Lalu penting untuk efisiensi, keandalan, dan skalabilitas sistem jaringan. Lalu jenis-jenis topologi jaringan. Di sini memiliki ada 6 jenis. Jenis yang pertama yaitu topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Lalu jenis yang kedua yaitu topologi ring. Perangkat membentuk lingkaran dan data mengalir satu arah. Lalu jenis yang ketiga yaitu topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu pusat atau hub switch. Lalu di jenis yang keempat ada topologi mesh. Itu setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain. Lalu di jenis kelima ada topologi tree, yaitu gabungan topologi star dan bus bercabang. Lalu di jenis yang terakhir yaitu ada topologi hybrid, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih topologi yang berbeda. Selanjutnya yaitu perbandingan topologi jaringan. Pertama pada topologi bus, kelebihannya itu murah dan mudah dipasang. Kekurangannya, gangguan satu kabel dapat memutuskan jaringan. Lalu di topologi star, kelebihannya itu mudah diatur dan diperluas, dan kekurangannya yaitu ketergantungan pada pusat. Lalu di topologi ring, kelebihannya yaitu data bergerak cepat. Kekurangannya sulit diperbaiki jika satu titik rusak. Lalu di topologi mesh, kelebihannya itu sangat andal dan tahan gangguan. Kekurangannya itu kompleks dan mahal. Lalu di topologi tree, kelebihannya itu scalable untuk jaringan besar. Kekurangannya itu rumit dalam manajemen. Lalu yang terakhir ada pada topologi hybrid, kelebihannya itu fleksibel, bisa disesuaikan. Kekurangannya yaitu biaya dan konfigurasi kompleks. Lalu yang selanjutnya yaitu OSI dan topologi, hubungannya. Nah, di sini hubungannya yaitu model OSI menjelaskan bagaimana data ditransmisikan antar perangkat. Lalu topologi jaringan menjelaskan bagaimana perangkat tersebut dihubungkan. Lalu yang terakhir, keduanya saling melengkapi dalam membangun jaringan yang efisien. Nah, di sini kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini, model OSI membantu kita memahami proses komunikasi jaringan secara sistematis. Lalu topologi jaringan menentukan efisiensi dan performa fisik jaringan. Lalu yang terakhir yaitu kombinasi keduanya sangat penting untuk membangun sistem jaringan yang handal. Dan di sini ada referensi yang saya gunakan untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Oke, udah sampai di slide terakhir. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, karena kelebihan itu tidak datang dari saya dan kekurangan itu murni dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.